Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru biologi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk membahas soal UP atau uji pengetahuan PPG dalam jabatan tahun 2021 khususnya pada bidang studi biologi. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk uji pengetahuan atau UP ini, nah mari kita sama-sama untuk belajar, dan perlu diketahui bahwa apa yang saya sampaikan pada video ini itu bukan merupakan sebuah bocoran gitu ya. Jadi ini hanya sekedar latihan soal saja, namun latihan ini itu berdasarkan kisi-kisi yang ada pada website UKM PPG. Saya kira Bapak dan Ibu semuanya sudah sangat siap begitu ya untuk menghadapi soal uji pengetahuan. Tapi alangkah baiknya dan tidak salah juga begitu ya kita sharing di sini, kita belajar bersama. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, materi atau topik pada video kali ini yaitu tentang genetika dan evolusi begitu ya. Kemudian submateri atau subtopik itu adalah genetika. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi begitu ya. Ini merupakan indikator dan saya tuliskan di sini nomor 38. Bagi rekan-rekan yang belum punya kisi-kisi lengkapnya, silakan diunduh saja begitu ya melalui ukmppg.kemdikbud.go.id. Nah, ini nomor 38 ini disajikan data hasil persilangan peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel. Peserta dapat menentukan jenis penyimpangan semu hukum Mendel yang terjadi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari indikator ini, sepertinya ini tidak terlalu sulit begitu ya. Namun memang kita tidak bisa menebak begitu ya dan meyakinkan begitu ya nanti soalnya seperti apa. Nah, saya sudah mencari begitu ya soal yang sekiranya mewakili daripada indikator nomor 38 ini. Nah, yang pertama, persilangan dua sifat beda pada keturunan F2-nya menghasilkan perbandingan fenotip 9:3:4. Nah, hal ini terjadi karena ada peristiwa apakah A. kriptomeri, B. polimeri, C. epistasis hipostasis, D. pautan, atau E. pindah silang. Nah, ini adalah pembahasannya. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel begitu ya. Ini ada kata kunci tertentu yaitu perbandingan daripada peristiwanya. Yang pertama, nah ini atapisme ya. Atapisme itu perbandingannya perbandingan fenotipnya selalu 9:3:3:1. Kemudian untuk kriptomeri perbandingannya selalu 9:3:4. Kemudian untuk komplement atau komplementer itu perbandingannya 9:7. Kemudian epistasis, hipostasis adalah 12:3:1. Dan kemudian yang terakhir polimeri adalah 15:1. Nah, berdasarkan perbandingan fenotip pada soal ini, itu jawabannya adalah A, yaitu kriptomeri. Nah, saya kira Bapak dan Ibu juga sudah mahir begitu ya mengenai soal penyimpangan semu hukum Mendel ini. Nah, kemudian nomor kedua, berikut ini merupakan beberapa pernyataan yang berhubungan dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama, terjadinya karena peristiwa interaksi antara beberapa pasang alel. Kemudian, contohnya itu pada bentuk jengger ayam. Kemudian memiliki perbandingan fenotip F2-nya itu adalah 9:3:3:1. Nah, pertanyaannya, penyimpangan tersebut adalah apakah A. kriptomeri, B. komplementer, C. epistasis, D. hipostasis, atau E. atapisme. Nah, tentu Bapak Ibu juga sudah bisa begitu ya menjawab soal nomor 2 ini, karena kalau misalkan kita lihat daripada pernyataan-pernyataan, kalau misalkan kita fokus saja pada bentuk jengger ayam,
Nah, kita juga bisa menentukan begitu ya penyimpangan apa yang dimaksud. Nah, namun kita akan bahas begitu ya. Nah, pembahasannya ini lebih lengkap. Beberapa macam persilangan yang termasuk ke dalam penyimpangan semu hukum Mendel adalah sebagai berikut. Nah, kriptomeri. Nah, peristiwa adanya sifat dominan yang tersembunyi apabila berdiri sendiri dan sifat tersebut akan muncul pada kondisi tertentu saat gen dominan tersebut berinteraksi dengan gen dominan yang lainnya. Kemudian ada juga atavisme. Atavisme ini yaitu jika ada pasangan gen yang bukan alelnya itu berinteraksi dan pengaruhnya sama kuat akan munculnya sifat baru. Kemudian yang ketiga, epistasis, hipostasis. Nah, epistasis ini gen yang pengaruhnya menutupi pengaruh gen lain yang bukan alelnya. Kemudian hipostasis itu sendiri gen yang dikalahkan pengaruhnya oleh gen lain yang bukan alelnya. Kemudian gen komplementer, yaitu bentuk kerjasama dua gen dominan yang saling melengkapi untuk memunculkan suatu karakter, jadi komplement gitu ya, pelengkap. Nah, kemudian yang terakhir polimeri, yaitu interaksi kumulatif ya, jadi kerjasama yang saling menambah untuk mutu atau ukuran suatu sifat. Nah, kalau misalkan pada soal nomor 1 itu kita sudah melihat bagaimana ciri-ciri daripada perbandingan fenotip. Nah, untuk yang nomor 2 ini dan di pembahasan ini yaitu dijelaskan definisi begitu daripada penyimpangan semu hukum Mendel ini. Nah, jadi jelas begitu ya kalau melihat pembahasan ini. Jadi soal nomor 2 itu adalah atavisme. Jadi jawabannya adalah karena di sini juga ada contohnya yaitu bentuk jengger ayam. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ayam jantan berpial biji itu bergenotip R kecil, P besar, P kecil. Jelas ya. Kemudian dikawinkan dengan ayam berpial ros atau gerigi bergenotip R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Nah, perbandingan keturunan yang dihasilkan antara walnut, ros, biji, dan belah adalah apakah A 1 berbanding 1, 1, 1. Kemudian B 1, 2, 2, 1, C 2, 1, 2, 1, D 3, 3, 1, 1, atau E 3, 1, 3, 1. Nah, ini saya rasa cukup mudah begitu ya. Nah, ini saya mencoba untuk menguraikan begitu ya bagaimana hasil daripada perkawinan begitu ya antara ayam yang bergenotip R kecil, P besar, P kecil dengan ayam yang berpial gerigi dengan genotip R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Nah, di sini dituliskan, kalau saya itu menuliskan dengan diagram Panet ya, tapi saya pribadi lebih suka ke dalam diagram garpu begitu ya. Tapi tidak berbeda ya. Nah, ini parentalnya begitu ya, parentalnya sesuai dengan soal, kemudian ini gametnya, dan kemudian disilangkan begitu ya. Nah, ini menghasilkan 4 jenis begitu ya, 4 jenis, yaitu diantaranya ada ini adalah walnut begitu ya, ini walnut, kemudian ada juga ros, kemudian ini biji, dan yang terakhir adalah single atau belah ini. Nah, berdasarkan persilangan ini maka jelas bahwa rasio keturunan yang dihasilkan adalah 1 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 1. Baik, begitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Tikus hitam H besar, P kecil disilangkan dengan tikus putih H kecil, P besar. Sifat hitam itu epistasis terhadap putih, berarti menutupi gitu ya. Nah, jika hasil F1 pada persilangan tersebut disilangkan dengan tikus bergenotip H besar, P kecil, maka persentase F2 yang memiliki genotip H besar, H kecil, P besar sebesar apakah A 12,5%, B 25%, C 50%, D 75%, atau E 100%. Nah, ini
soal ini berhubungan dengan bukan berhubungan, soal ini mengenai epistasis dan hipostasis. Nah, berikut adalah jawabannya gitu ya. Nah, ini pembahasannya. Nah, ini parentalnya tadi H besar, P kecil, kemudian disilangkan dengan H kecil, P besar. Nah, ini tentu memiliki genotip H besar, P kecil, kemudian H kecil, P besar. Dan ini tentu akan menghasilkan keturunan pertama H besar, H kecil, P besar, P kecil begitu ya. Kemudian disilangkan kembali begitu ya, disilangkan kembali dengan H besar, P besar, P kecil. Nah, ini untuk gametnya H besar, P kecil, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan dituliskan ke dalam diagram Punnett nanti akan bentuknya seperti ini. Tapi kalau saya pribadi itu lebih suka menggunakan diagram garpu. Kalau diagram garpu itu enak, tidak akan ada yang terlewat keliru begitu ya. Kalau yang diagram Punnett seperti ini biasanya juga keliru gitu ya. Nah, berdasarkan diagram Punnett begitu ya, hasil persilangan daripada H besar H kecil, P besar P kecil, kemudian H besar P besar P kecil, maka persentase genotip H besar H kecil, P besar itu menghasilkan 12,5%. Jadi kalau kita lihat di sini, nah H besar, H kecil, P besar. Nah, ini begitu, itu ternyata jumlahnya hanya satu saja begitu ya dari keseluruhan hasil daripada persilangannya. Maka 1/8 karena semuanya ada 8 kali 100% maka akan menghasilkan 12,5%. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 5, warna rambut hitam pada tikus dikendalikan oleh gen R dan C bersama-sama. Jadi RC begitu ya. Kemudian gen C besar dan R kecil nanti akan menyebabkan warna krem. Nah, jika ada gen C kecil, maka tikus menjadi albino. Pada diagram persilangan berikut, P1, R besar, C besar itu hitam. Kemudian R besar, R kecil, C kecil itu albino. Nah, kemudian persilangan keduanya begitu ya. R besar, R kecil, C besar, C kecil disilangkan dengan R kecil, C kecil. Nah, pertanyaannya berapakah perbandingan fenotip pada F2? Berarti berapakah perbandingan fenotip pada genotipnya R besar, R kecil, C besar, C kecil diselangkan dengan R kecil, C kecil. Nah, nanti akan seperti apa? Nah, ini sebetulnya persilangannya seperti biasa saja, hanya kita harus tahu begitu aturannya begitu ya. Seperti pada soal ini misalkan warna hitam begitu ya pada tikus ini itu dikendalikan oleh gen R dan C. Berarti jika ada R besar, C besar nanti tentu fenotipnya akan hitam. Kemudian sedangkan jika C dan C besar ya, C besar dan R kecil, nah, kalau misalkan itu bersama-sama nanti akan memunculkan warna krem. Nah, sedangkan jika ada gen C kecil nanti akan menjadi albino. Seperti itu ya. Nah, ini jawabannya adalah B di sini begitu ya, B. Jadi hitam, krem, albino 1:1 2. Nah, ini untuk pembahasannya seperti ini. Nah, kita langsung ke P2 begitu ya. Keturunan yang keduanya R besar, R kecil, C besar, C kecil disilangkan dengan R kecil, C kecil. Nah, gametnya R besar, C besar, R besar, C kecil, C besar, R kecil, C kecil. Kemudian disilangkan begitu ya menggunakan diagram Punnett kalau di sini. Nanti akan menghasilkan ada warna hitam. Nah, ini kenapa warna hitam? Nah, ini karena ada dua gen ya yang bersama-sama yaitu R besar dan C besar. Kemudian yang kedua C kecil menghasilkan albino. Kemudian ini R kecil, C besar, C kecil. Nah, ini akan krem. Nah, sedangkan ada C kecil itu
albino. Maka jelas di sini perbandingannya hitam, krem, dan albino 1:1:2. Nah, saya kira Bapak Ibu lebih lebih bisa lebih menguasai begitu. Baik, itu saja yang ingin saya bagi pada video kali ini. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Ini tujuannya tiada lain begitu, hanya untuk sharing atau berbagi. Mudah-mudahan nanti pada saatnya itu soal-soalnya tidak jauh seperti yang kita bahas pada video kali ini. Baiklah, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.